Salam. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Hari ini kami akan merilis terkait kasus yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polresta Mamuju. Di mana kasus ini adalah kasus yang menyangkut Undang-Undang Kesehatan dengan penipuan pasal 378. Pasal pengecualian tapi bisa ditahan. Dalam peristiwa kasus ini ada tindakan dari pelaku RM terkait korban yang pada akhirnya setelah dilakukan gelar di Polresta Mamuju ternyata melanggar aturan atau tindak pidana yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu penanganan ini sementara ditangani oleh penyidik Polresta Mamuju. Nah, gambarannya seperti itu rekan-rekan. Ya, ini kasus kayak penipuan bagaimana itu Pak? Penipuannya seperti ini. Ketika misalnya seseorang mau dia ingin mendaftar polisi misalnya, kemudian pelaku berupaya meyakinkan untuk korban bahwa dia bisa memfasilitasi, kemudian korban mengeluarkan sejumlah uang, tapi pelaksanaan kegiatan belum terjadi. Nah, korban merasa dirugikan, kemudian dia meminta atau komunikasi dengan tersangka untuk dikembalikan, tapi tidak juga terjadi. Kalau untuk undang-undang kesehatannya, yang diduga pelaku, dia menawarkan terkait masalah kosmetik, tapi pada pelaksanaan kegiatan atau pemakaian kosmetik itu berdampak lain, istilahnya ke sana. Izin, berapa korbannya Pak? Ini casisnya juga, berapa korbannya? Jadi untuk sementara yang kami tangani satu. Untuk sementara yang kami tangani satu. Namun demikian masih kami kembangkan. Apakah memang ada korban-korban lain atau memang satu ini korbannya? Ini sindikat atau bagaimana Pak? Kalau dibilang sindikat tidak juga. Hanya untuk sementara kami fokuskan di penipuannya. Informasi ada lagi oknum yang terlibat? Kalau nanti ada oknum yang terlibat, sudah jelas di kepolisian menegaskan bahwa ketika oknum itu terlibat suatu tindak pidana di luar, kita akan tangani sesuai dengan hukum yang berlaku di luar. Tapi ketika hukum yang berlaku di luar itu kita tangani sudah selesai, maka kita akan lakukan peraturan-aturan yang berlaku di dalam. Pasal berapa kenakan ini Pak? Kemudian hukumannya berapa tahun? Kalau untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 197 Jungto 106 di Undang-Undang Kesehatan, kemudian pasal 378 ancaman hukuman di atas 5 tahun. Uang yang dia Uang yang untuk hitungan sementara adalah 100 juta lebih untuk sementara. ada keterlibatan dari oknum kepolisian atau? Nah, ini yang masih kita dalami. Kalau memang nanti seperti pertanyaan rekan wartawan lainnya, kalau memang ada keterlibatan langsung atau tidak langsung, kita akan tangani sesuai dengan prosedur. Karena walau bagaimanapun ketika polisi melanggar tindak pidana, kita berlakukan tindak pidana, hukuman tindak pidana di luar. Tapi ketika selesai ada ikrar, kita akan lakukan tindakan peraturan secara internal, disiplin atau etik. Oknum itu dipastikan sudah tersangka atau gimana, masih pencari atau gimana? Nah, untuk sementara saat ini satu orang yang kita ini kan tetapkan tersangka, tapi untuk yang oknum ini nanti kita gelarkan lagi. Kalau misalnya pasti dia sebagai tersangka, kita tetapkan sebagai tersangka. Ukurannya Bang, modusnya oknum ini apakah ada jaringannya dengan tersangka atau gimana? Tersangka kenal dengan oknum tidak berapa lama, kemudian kenal dengan korban juga tidak terlalu lama. Hanya tersangka memang istilahnya menyampaikan bahwa dia bisa membantu untuk masuk polisi. Terkait bagaimana masuk polisinya, kebetulan di sini ada Karo SDM, nanti bisa menjelaskan. Ada yang lain? Itu tersangka kesehatannya tadi. Nah, untuk sama, tetap sama. Dua perkara satu tuh. Dua perkara satu orang. Boleh Asal lupa Inisialnya Bang. Untuk sementara yang dilakukan penyidikan oknum berinisial SD, Anggota Polres Pak ya? Polresta. anggota Polresta. Kita akan tangani sesuai dengan prosedur, sesuai dengan arahan pimpinan. Tersangka ini dari Sulawesi Utara. Utara.
Bagus. Ada yang lain? Sudah berapa bulan di sini atau sudah berapa tahun beraksi? Di sini tidak terlalu lama, masih sebentar. Hanya kebetulan mungkin saya juga masih pendalaman rekan-rekan dari Reskrim. Apakah memang di tempat lain juga terjadi seperti ini atau tidak? Tapi untuk sementara Reskrim Poresta itu menangani kasus yang sudah dilaporkan secara resmi oleh korban. Berarti dia nginap di pos di sini. Ya, tinggal di sini untuk sementara. Inisial tersangka? RM. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait masuknya orang menjadi polisi, orang yang mau masuk polisi itu seperti apa sebenarnya supaya masyarakat di luar paham, tidak sembarangan ngikut atau terprovokasi sama orang lain. Nah, ini yang akan menjelaskan nanti Pak Kapolrestem. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolresta, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kami sampaikan untuk menjadi anggota polisi itu seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat usia 17 tahun, ya, sudah lulus SMA ataupun sudah sarjana untuk bisa mengikuti pendidikan masuk Bintara, Akpol atau Tamtama. Dan untuk masuk menjadi anggota Polri itu tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Ya, saya katakan untuk masuk menjadi anggota polisi tidak dipungut biaya, alias gratis. Hanya yang bersangkutan tinggal daftar, dan daftarnya juga itu via online, ya, berbasis web. Jadi pimpinan Polri sudah membuat strategi bagaimana untuk menjadi anggota polisi ini. Pendaftarannya sudah dibuat secara online supaya membuat tidak ada, mengurangi pertemuan antara masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri dan panitia. Makanya dibuat pendaftaran secara online. Kemudian kami sampaikan kembali rekan-rekan untuk kejadian yang seperti ini semoga tidak terulang lagi. Ya, semoga tidak terulang lagi supaya masyarakat juga tahu bahwa untuk menjadi anggota polisi, ya, untuk masuk menjadi anggota polisi di seluruh Indonesia itu tidak dipungut bayaran sepeser, alias gratis. Ya, itu rekan-rekan. Hanya saja untuk menjadi anggota polisi harus mengikuti nanti seleksinya. Dan untuk sedikit informasi kepada rekan-rekan sekalian untuk masuk menjadi anggota bahwa waktu dekat, ya, akhir November atau mungkin awal bulan 4 itu juga akan ada pembukaan untuk rekrutmen terpadu untuk Bintara dan Akpol. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selamat sore. Ada yang lain kira-kira? Ada. Nah, jadi sudah jelas ya. Ini ditangani oleh perkara oleh Reskrim. Ya. Bukti yang diamankan. Nah, untuk barang bukti yang diamankan, ini ada beberapa barang bukti yang diamankan. Ini ada sepatu yang disampaikan oleh terduga tersangka bahwa harga sepatu sekian, ternyata sekian. Kemudian ini ada tas juga, tas yang istilahnya katanya yang diwajibkan mana? Ini yang diwajibkan katanya beli. Padahal tidak juga, tidak ada aturan di internal seperti yang disampaikan oleh Pak Karo SDM bahwa tidak ada aturan seperti itu. Sementara untuk undang-undang kesehatannya ini kosmetik. Nah, ini kosmetik yang disampaikan dijual ke korban. Ternyata juga berdampak lain. Jadi ini barang bukti yang disita oleh Reskrim. Jadi rekan-rekan seperti yang disampaikan oleh Pak Karo SDM bahwa pendaftaran polisi tidak ada memungut biaya. Pendaftaran dilakukan secara online dengan harapan bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan mengurangi orang-orang yang berpikiran atau istilahnya berupaya mengambil keuntungan dari atau menghilangkan keuntungan dari pendaftaran polisi itu sendiri. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Jadi Pak, barang-barang Oke.
Belum. Terbukti terlibat dalam rangkaian kegiatan penipuan itu bersama orang lain. Apakah sampai pemecatan? Kalau ancaman hukumannya di atas 4 tahun itu pemecatan. Tapi sampai saat ini belum ada anggota yang diketahui Pak. Kalau untuk sampai saat ini belum ada. Kalau oknumnya sendiri Pak, kalau dia tugas dari Polresta Mamuju berarti yang bersangkutan sudah diperiksa atau bagaimana Pak? Itu bisa nanti ditanyakan ke penyidik ya. Ke penyidikan. Penipuannya di Polresta Mamuju ya Pak? penerimaannya Di wilayah hukum Polresta Mamuju. Oh. Demikian.